إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم وهو أصدق القائلين وأحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah ucapan puja dan puji syukur sama-sama kita sanjungkan, kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Pada kesempatan malam kemerdekaan ini ya, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk sama-sama bisa bermuajahah, bertatap muka secara langsung ya, melalui usaha dan upaya kita untuk bisa mencari keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian juga berusaha untuk menggunakan waktu dan usia kita ya untuk bisa mendapatkan balasan, menjadi saldo bagi kita nanti di akhirat kelak ya, karena ini suatu hal yang bisa kita lakukan saat ini. Banyak orang yang kemudian terbuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau ditanya dan mengatakan, tidaklah di antara kalian itu yang masuk surga kecuali bukan karena amalnya, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang banyak yang mensalahartikan dan punya persepsi sendiri ya berkaitan dengan hadis tersebut, sehingga orang ini meniadakan, menafikan amal. Berarti kalau orang masuk surga karena rahmat dari Allah, ya untuk apa kita banyak beramal? Ya untuk apa kita jadi orang soleh? Ya kalau Allah Subhanahu wa taala yang akan memasukkan ke dalam surganya adalah rahmat dari Allah. Padahal amaliyah yang dia kerjakan, ibadah-ibadah yang dia lakukan, ini adalah untuk mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya secara logika tidak akan bisa diterima, bagaimana mungkin Allah akan memberikan rahmatnya kalau orang ini tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk menjauhi apa yang Allah larang. Ya karena itulah salah satu di antara hal yang kita lakukan dengan banyak beramal untuk mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi masa-masa saat ini. Ya masa-masa suasana daripada negeri kita yang sedang beruforia merayakan kemerdekaan Republik ini yang sudah 80 tahun ya. Tentu ini bukan lagi usia muda yang sudah usia tua, usia manula. Ya kan, tetapi tentu banyak sekali koreksian ya bagi diri kita semua. Sehingga tentu yang paling pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri kita diberikan keamanan. Ya dibanding saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ada di negeri Syam, mereka masih terjajah secara sosial, terjajah secara fisik ya, terjajah secara ekonomi. Ya ini tentu di masa sekarang ya membuat kita sangatlah sedih ya, sekaligus kita bersyukur. Ya contoh kecil ketika bapak-bapak mungkin sedang ngaji, sedang belajar, sedang nulis. Ya tiba-tiba pulpen kita mungkin hilang atau pulpen kita mungkin lupa terbawa. Sehingga mungkin kita bertanya kepada orang yang ada di kanan kiri kita, siapa yang punya pulpen 2 gitu ya. Ya sebenarnya saya yang punya, saya boleh minjem enggak gitu ya. Kemudian ketika dipakai, dipinjemin, dia nulis dengan apa yang diberikan oleh kawannya. Setelah selesai dia bermaksud untuk mengembalikan pulpen tersebut, ya kata temannya apa? Enggak usah dikembalikan, saya punya banyak. Ketika dia sudah mendapatkan ini yang hadiah dari seorang kawannya, mungkin hadiah secara tidak sengaja, hadiah secara kebetulan, ya karena sang teman punya banyak pulpen misalnya.
Ketika dia pakai untuk menulis, kemudian habis tintanya, mungkin ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia akan ganti tintanya. Dia beli tinta yang baru, ya kemudian pulpen yang lama tetap dipakai. Yang kedua, dia akan buang pulpennya, dia kemudian beli pulpen yang baru. Kemungkinannya demikian. Kemungkinan yang kedua ini kemungkinan yang lebih banyak. Ya karena mungkin jual tinta di zaman sekarang itu tidak terlalu banyak ya. Dia beli pulpen yang baru, selesai urusan. Tapi berbeda kasusnya kalau yang memberikan itu kepada orang yang dia idolakan. Walaupun sama-sama pulpen. Misal kita punya idola, ya idola kita mungkin seseorang yang kita idolakan. Mungkin seringkali kita dibuat menggemari orang tersebut karena prestasinya, ya karena kemampuannya. Ya kebanyakan mungkin anak-anak kita, anak-anak muda zaman sekarang senangnya artis, atlet. Ketika mendapatkan hadiah dari mereka, luar biasa bahagianya, senang. Ketika dikasih walaupun mungkin sama bentuknya kaos, bentuknya mungkin pulpen, itu bisa jadi pulpennya tidak akan pernah dipakai. Dia akan simpan di tempat yang terbaik, kemudian jangan sampai hilang, dijaga benar-benar, ya kemudian itu kenang-kenangan dari orang yang dia idolakan. Ya, sehingga dari sini kita bisa ambil pelajaran apa? Pelajarannya adalah ketika orang itu mendapatkan satu kebaikan, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seringkali yang dia lihat adalah objek nikmat yang dia dapat. Dia lupa kepada siapa yang telah memberikan nikmat itu kepadanya. Seringkali dia lupakan. Ya begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita nikmat. Tapi seringkali kita lebih fokus kepada kenikmatan yang Allah kasih, sehingga akhirnya kita nilai kenikmatan itu biasa-biasa saja. Kenikmatan itu sederhana, kenikmatan itu sangat enteng dan ringan. Tapi kita lupa siapa yang telah memberikan kenikmatan itu kepada kita. Ya termasuk ketika rasa syukur ini Allah berikan kepada kita di saat-saat ini. Ketika Allah berikan kemerdekaan kepada kita, ya ini adalah sebuah kenikmatan. Ya sebuah anugerah, sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentu harapan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat kepada zat yang telah memberikan kenikmatannya. Sebagaimana mungkin kita mudah lulus dalam rasa-rasa kenikmatan-kenikmatan besar yang sudah Allah kasih ke kita, tapi sering tidak lulus dan gagal pada kenikmatan-kenikmatan kecil yang Allah Subhanahu wa taala sempilkan di antara nikmat-nikmat besar. Ya begitu juga ketika Allah berikan nikmat kemerdekaan. Ya nikmat keamanan sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Ini adalah karunia yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana salah seorang imam bernama Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau pernah mengucapkan dan membawakan sebuah qaul dari seorang tabi'in yang namanya Bilal bin Sa'ad rahimahullah taala. Beliau pernah mengatakan la tandur ila sigharil khati'ati walakin undur ila man asaita. Jangan kamu lihat dosa kecil yang sudah kamu perbuat. Jangan lihat kecilnya dosa yang kamu sudah lakukan, kesalahan yang kecil yang sudah kamu perbuat. Tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat maksiat. Yang ini seringkali juga dalam urusan-urusan kecil dosanya begitu doang, ya begitu mah gampang, ringan, enteng, tinggal taubat selesai gitu ya. Tapi kepada siapa kita melakukan perbuatan maksiat ini? Nah, seringkali kita lupa dengan hal-hal yang demikian. Ya karena itu sebagaimana ucapan syukur yang tadi, ya bahwa Allah lah yang memberikan ini kepada kita berupa karunia, ya maka salah satunya adalah kita ingat kepada zat yang telah memberikan karunia kepada kita untuk memaksimalkan rasa syukur ini. Baik. Bapak-bapak, para ikhwah fillah jazakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tentu ketika sudah memberikan kenikmatan kepada seseorang, Allah juga meminta kepada kita pertanggungjawaban. Konsekuensinya salah satunya adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan ini, yang feedbacknya kembali kepada dirinya melalui ibadah dia kepada Allah. Kalau kita lihat, kita saksikan, kita tadaburi bahwa agama kita ini sebenarnya tidak memberikan syariat yang begitu berat kepada kita, walaupun kadang kita merasa berat. Perkara-perkara yang mungkin kita tahu bahwa itu adalah sebuah kewajiban.
Bahwa kita sadar Allah ciptakan kita itu untuk beribadah kepada Allah. Ayatnya sudah banyak kita hafal, sudah sering diulang-ulang. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sehingga keberadaan kita saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk satu tujuan, ibadah kepada Allah. Cuman kalau kita pikir-pikir, ibadah kepada Allah, terutama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, kalau kita tinggalkan ada dosanya, sebenarnya tidak banyak. Sebuah contoh kalau kita lihat pada rukun-rukun Islam. Contoh syahadah. Ya, bagaimana orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya ketika dia mengucapkan ini salah satu di antara awal orang bisa masuk Islam dan diupayakan akhir keluar dari dunia. Dia mengucapkan syahadah, la ilaha illallah. Tapi karena kita sudah dilahirkan dalam kondisi muslim, karena orang tua kita beragama Islam, sehingga otomatis kita beragama Islam. Sehingga sebagaimana Nabi katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Sehingga yang mewarnai agama si anak itu, si jabang bayi adalah orang tuanya. Orang tuanya lah yang punya peran andil besar menjadikan anak itu Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi, ateis, Konghucu, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Sehingga ketika orang tua ini beragama muslim, nah kita tidak perlu lagi mengucapkan syahadah. Kalau kita sudah balik mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sudah bergelar muslim. Sehingga otomatis yang bacaan syahadah ini mungkin kita baca hanya tasyahud awal, tasyahud akhir ketika sholat gitu ya. Yang lebih kita pelajari dan dititik beratkan adalah kepada pelajaran makna daripada syahadat ini. Bagaimana rukun-rukun syahadat, apa saja syarat syahadat, apa saja yang membatalkan syahadat. Ya ini yang perlu kita pelajari. Ya, apa saja konsekuensinya, kunci-kunci daripada syahadah. Ini yang akhirnya dipelajari dalam kitab-kitab tauhid. Ini sekarang lebih menjadi PR kita. Bukan hanya sekedar persaksian secara lafaz, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata banyak di antara kita yang tidak lulus. Hanya sekedar omdo, ucapan saja, tapi ternyata syahadat kita itu saksinya palsu. Ya, kita mengatakan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Masih ada orang yang menyangka punya kemampuan yang sama sebagaimana Allah. Masih ada orang yang menyangka punya kekuatan yang sama kecuali Allah. Masih ada yang menyangka bahwa Muhammad itu adalah punya derajat penciptaan dan seterusnya. Nah, maka syahadat kita dihitung khianat, syahadat kita dihitung palsu. Nah, konsekuensi kita sekarang adalah mempelajari syahadat secara rukunnya, syaratnya, pembatal-pembatalnya. Ini yang jadi kepentingan kita sekarang. Kemudian yang kedua, ibadah sholat. Mungkin di antara 5 rukun Islam itu ini yang paling berat. Ya, kenapa? Karena dilaksanakan setiap hari, bahkan lebih dari 1 kali, 5 kali. Yang wajib ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi walaupun itu berat, tetap saja lebih banyak tidak sholat ketimbang sholat dari sisi waktunya. Contoh kayak maghrib dengan isya ini, mungkin setelah selesai kajian langsung adzan, sholat isya selesai. Tapi setelah sholat isya menunggu lagi waktu sholat subuh sampai kita nunggunya ketiduran, bahkan juga kebablasan sampai waktu subuh. Gitu juga dari waktu subuh sampai waktu zuhur, waktu butuh sampai 5-6 jam lagi baru sampai azan. Ya, sementara sholat kita itu hanya 10 menit dalam setiap sholat itu sudah maksimal. Ya, kemudian dikali 5 mungkin sudah 50. Sementara dalam satu hari ya ada 24 jam. Berarti ada 23 jam 10 menit yang kita tidak sholat. Belum lagi dipotong kita untuk tidur. Taruhlah orang tidur biasanya 8 jam. Dari 24 jam berarti 1/3 hidup kita buat tidur. Kalau kita saat ini usianya 30 tahun, 10 tahun kita tidur. Ya, 10 tahun kita tidur. Kalau usianya sekarang 30 tahun. Berarti hidup cuma 20 tahun. Ya, hidup cuma 20 tahun. Nah, ini adalah amalan mungkin yang paling berat, amalan wajib. 3, puasa. Puasa yang wajib, yang Allah wajibkan secara hakikat dan asli itu puasa Ramadan. Nunggunya 11 bulan. Sudah 1 pekan udah mulai bosen, warteg udah mulai rame, wardang udah mulai laris ya di waktu siang.
Padahal nunggunya 11 bulan kapan datangnya Ramadan. Ketika Ramadan sudah datang seminggu doang kuatnya. Ya ini yang paling ada Allah wajibkan. Selebihnya ada puasa nazar, itu dia sendiri yang mewajibkan. Nanti kalau saya diterima, saya mau puasa, mau terima kerja, diterima nikah, diterima macam-macam, naik gaji, saya mau nazar nanti puasa 3 hari berturut-turut. Sebenarnya tidak Allah wajibkan, tapi akhirnya jadi wajib karena dia bernazar. Berarti mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Nah ini berarti bikinan dia sendiri, gitu ya. Tapi bukan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zakat. Ya zakat yang diwajibkan kepada kita zakatul fitri dan zakat mal. Zakatul fitri yang diwajibkan kepada kita dibayarnya kapan? Setahun sekali. Jadi bayar setahun sekali, 3 hari sebelum kita melaksanakan sholat atau wajibnya menjelang sholat Idul Fitri yang cuman jumlahnya 3,5 liter atau 2,8 kilo misalnya untuk menjaga-jaga. Kalau kita makan buat satu keluarga 3,5 liter mungkin 3 hari 4 hari, lama-lamanya seminggu kalau jarang makan habisnya. Tapi ini kita bayar setahun satu kali, setahun sekali. Berarti enteng, ringan, gampang. Zakat mal, kalau orang gak kaya banget gak bakalan bisa bayar zakat. Nisabnya misalnya 100 juta, dihitung bayarnya harus 1 tahun kemudian. Setelah hampir mau bayar kurang 1 bulan, anaknya mau masuk sekolah, anaknya mau masuk kuliah, ya anaknya minta beliin motor, ya duitnya berkurang lagi, gak jadi bayar zakat. Kalau gak kaya banget dia tidak diwajibkan bayar zakat. Begitu juga haji. Allah Subhanahu wa taala sebutkan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk pergi haji ke sana. Ya, maka kita sering dengar ada orang umurnya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bahkan mungkin sampai meninggal dunia tidak pernah nyicipin yang namanya haji. Tidak pernah nyicipi. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Hajinya sudah 40 tahun baru bisa berangkatnya, maka anak yang baru lahir harus sudah didaftarin ya supaya nanti bisa berangkat haji di usia muda misalnya. Nah ini kan berarti agama kita ternyata mudah gitu ya, enteng karena yang diwajibkan cuma sedikit. Tapi masalahnya kalau kita hanya sedang berpangku tangan kepada hal-hal yang wajib saja, sementara cita-cita kita tinggi mau masuk surga Firdaus lagi gitu kan. Nah berarti kita butuh amalan-amalan yang bisa mendongkrak amalan wajib ini. Ya maka salah satunya adalah amalan-amalan sunnah. Ya bagaimana setiap kali amalan-amalan yang wajib itu ada pendampingnya. Sholat yang wajib yang tadi jarang-jarang hanya 5 waktu ada pendampingnya. Di sela-sela antara sholat subuh dengan sholat duhur ada sholat duha di situ. Ya di sela-sela lagi antara sholat maghrib dengan isya ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah misalnya. Kemudian setelah sholat isya sampai ke subuh waktunya paling lama ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada qiyamul lail. Ini adalah sholat-sholat sunnah yang bisa mendampingi daripada ibadah sholat. Puasa karena nunggunya kelamaan sampai 1 tahun. Ya ada puasa-puasa yang boleh kita kerjakan yang hukumnya sunnah. Ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulannya. Ada puasa Senin Kemis yang dilakukan sepekan 2 kali. Ya ada yang puasa Daud kalau kuat sehari puasa sehari tidak puasa. Ya ada puasa Arafah yang dilakukan setahun sekali. Ya ada puasa Syuro juga pada bulan Syuro. Ini adalah ibadah puasa sunnah sifatnya untuk mendampingi ibadah sholat-sholat puasa-puasa wajib pada bulan Ramadan. Zakat karena kita lakukan setahun sekali. Zakat mal juga kita belum waktunya karena hartanya belum cukup, belum sampai 1 tahun. Maka ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Ya, ini bagian daripada orang yang mengeluarkan harta juga. Ya begitu juga haji, kita nggak bisa berangkat haji, ya ada umroh. Nah jadi Islam ini mengajarkan kepada kita dan memberikan kepada kita peluang ya untuk bisa mendampingi ibadah-ibadah wajib yang tadi sebenarnya ringan, tapi karena kita ingin mendompleng dan ibadah wajib itu supaya bisa naik tingkatannya dan bisa meningkatkan tingkat kita nanti di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita kepada amal-amal yang sunnah.
Lihat bagaimana Nabi SAW pernah sholat pakai sendal. Para sahabat ngelihat ikut pakai sendal. Rasulullah sholat copot sendal, para sahabat sholat ikut copot sendal. Ya, sehingga Rasulullah pakai cincin, mereka lihat juga mereka pakai cincin. Sehingga Rasulullah mungkin ada kalanya juga kita kalau misalnya ada orang yang ngikutin kita, mungkin kita tegur, kenapa sih ikut-ikutin saya? Nah Rasulullah juga sama, kenapa kalian itu ngikut-ikut saya? Jawaban mereka simpel saja, karena kami melihat Anda sholat pakai sendal, kami ikut. Karena kami melihat Anda sholat copot sendal, kami ikut. Ketika Nabi pakai cincin, para sahabat ikut pakai cincin. Cincinnya emas, ikut-ikutan emas. Ketika Nabi di atas mimbar kemudian mengatakan lam albashu abadan, saya tidak akan pernah memakai cincin emas ini lagi selama-lamanya, sambil dicopot kemudian dibuang. Para sahabat yang saat itu ngelihat dan dengar, mereka juga copot cincin masal, dibuang. Nggak tanya dulu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, emang pakai cincin itu hukumnya apa? Kan sayang, mahal-mahal, bisa dijual lagi, bisa ditukar, bisa disimpan. Kenapa mesti dibuang? Enggak. Karena mereka melihat ada kebaikan pasti yang didapatkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga mereka tanpa banyak tanya mengerjakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari Nabi SAW. Ya karena itulah salah satunya kita belajar adab. Karena dari adab inilah ternyata bukan hanya sekedar menghilangkan kebiasaan sebagaimana yang kami lakukan sampaikan pada bulan yang lalu. Bukan hanya selesai hajat-hajat kita dalam urusan kita secara manusia, tapi juga ternyata ada tersimpan pahala-pahala yang nantinya bisa menambal daripada ibadah-ibadah yang wajib tadi. Ya, salah satunya dengan ibadah-ibadah yang sifatnya bentuk kebiasaan Nabi SAW yang ternyata ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sekarang kita akan masuk kepada bab berikutnya, yaitu babus silah, bab silaturahim. Dalam bab silaturahim, yaitu bab yang kedua dari kitab ini, yaitu kitab Bulughul Maram, ya tepatnya pada Kitabul Jami yang isinya tentang adab dan akhlak dan seterusnya. Di mana pada bab ini ada sekitar 14 hadis yang akan disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ya berkaitan dengan bab asilah, ya bab silaturahim, ya. Taib ini di 11 ya, ada 11 hadis ya, lebih. Yang pertama adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah setelah perang Ahzab. Setelah perang Khaybar. Di mana ketika saat itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan dakwah dari salah seorang sahabat lain yang menjadi pemuka di negerinya, yaitu di Ad-Dausi, kabilah Ad-Dausi di negeri perbatasan dengan negeri Yaman. Ya, yang kemudian Tufail bin Amr Ad-Dausi ini yang menjadi tokohnya yang masuk Islam terlebih dahulu, akhirnya dia kembali ke kampungnya mendakwahkan kepada kaumnya, termasuk salah satunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai akhirnya Abu Hurairah pun masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, pengen bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam, pergilah dia ke Madinah. Setelah sampai di Madinah ternyata tidak bertemu dengan Nabi karena Nabi sudah berangkat ke Khaybar, ya ingin menyerang ya dan mengepung orang-orang Khaybar. Ya karena di situ jadi kekuatan baru bagi orang-orang Yahudi yang terusir dari kota Madinah. Ya dari beberapa kabilah yang mereka tidak mau bertekuk lutut kepada kaum muslimin, akhirnya mereka membuat peradaban baru yang ada di negeri Khaybar. Dan Nabi SAW sudah terlanjur ke sana. Dan ketika sudah selesai peperangan dan kemudian sedang siap-siap menstabilkan tempat, Abu Hurairah datang. Ya, Abu Hurairah datang kemudian menyatakan keislamannya kepada Nabi SAW. Kemudian seraya berdoa, meminta doa kepada Nabi SAW agar ibunya juga didoakan, karena ibunya masih musyrikah. Jadi menjadi dalil bahwa bolehnya orang itu mendoakan orang-orang non-muslim supaya dapat hidayah selama dia masih hidup. Maka didoakan oleh Nabi SAW.
Maka tak lama berselang akhirnya ibunya dari Abu Hurairah pun masuk Islam. Ya, saat itu Abu Hurairah yang datang di perang Khaybar setelah selesai mendapatkan harta rampasan perang berupa ghanimah padahal tidak ikut perang. Ya, tapi ini salah satu di antara hak dari Nabi alaihi wasallam untuk memberikan harta rampasan perang ini kepada siapa saja yang beliau inginkan. Ya, beliau inginkan. Nah, maka kebersamaan beliau dengan Nabi hanya 4 tahun praktis. Ya, hanya 4 tahun. Karena dari tahun 7 Hijriah masuk Islam, kemudian tahun ke-11 Hijriah Rasulullah meninggal. Ya, tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka Abu Hurairah berkata dan Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Maka siapa di antara orang yang kepengen rezekinya ditambah, rezekinya diperpanjang, rezekinya diperluas, ya, yang kemudian umurnya juga ditambah, ya umurnya juga ditambah, jadi panjang umur, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Ya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Ada istilah yang tersebar di negeri kita, ada istilah silaturahim, ada istilah silaturahmi. Ya, ada istilah silaturahim, ada istilah silaturahmi. Kalau kita biasanya ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia silaturahmi gitu ya. Tapi kalau dalam tulisan Arab silaturahim, ya tulisannya demikian. Tapi kedua-duanya maknanya sama. Ya, kedua sebagaimana banyak dalam bahasa Indonesia itu beda-beda tipis, jalur, lajur gitu kan. Jalur, lajur. Ini kan sama aja, cuman beda huruf-hurufnya dirubah-rubah sedikit. Nah, bagaimana juga dalam kalimat silaturahim dan silaturahmi. Cuman karena ada kalimat rahim ini biasanya dinisbatkan kepada yang satu rahim. Yang kepada yang satu rahim. Ya, bagaimana mungkin kalau kita ngomong kita juga sama-sama keturunan Adam gitu ya. Tapi Nabi Allah Adam alaihissalam dijelaskan dalam kitab Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau punya anak 40. Dan Hawa itu melahirkan 20 orang anak atau 20 orang kembar. 20 kali beranak. Ya, semuanya kembar. Dan ketika Habil dan Qabil ini sampai akhirnya mereka berselisih, sampai akhirnya Qabil membunuh Habil, sampai akhirnya Habil pun meninggal, Allah ganti ya dengan anak yang paling solehnya namanya Syis, yang akhirnya menjadi nabi. Dari Syis inilah akhirnya beberapa keturunannya sampai muncul Nabi Idris alaihissalam, beberapa keturunannya muncul Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh dan seterusnya. Itu dari anak Nabi Adam alaihissalam, Syis. Nah, kemudian di zamannya Nabi Nuh alaihissalam terjadi bahtera yang kita tahu. Sampai akhirnya Nabi Nuh alaihissalam membuat satu bahtera, yaitu buah kapal besar yang dibikin jadi 3 tingkat. Tingkat yang pertama untuk binatang-binatang melata. Tingkat kedua untuk manusia yang jumlahnya 80 orang. Dan kemudian yang tingkat ketiga itu untuk binatang-binatang yang bisa terbang. Karena seluruh dunia direndam banjir. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan tutup semua keran air yang ada di dalam muka bumi ini, sampai akhirnya mereka mendarat di satu tempat. Dari 80 orang ini muncul 80 bahasa. Ya, salah satunya adalah bahasa Ibrani, bahasa Arab gitu ya. Dan disebut sebagai Abul Bashar As-Sani. Nabi Nuh alaihissalam disebut sebagai Abul Bashar As-Sani, yaitu bapaknya manusia yang kedua. Ya, kenapa? Karena peradabannya saat itu sudah mulai habis. Ya, yang hidup hanya pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sehingga kita ini termasuk orang-orang yang hidup-hidup di zaman sekarang adalah keturunan-keturunan dari mereka. Cuman siapa yang dimaksud dengan rahim? Beliau disebutkan di sini wal muradu bihim al-qarabah. Yang dimaksud dengan rahim ini adalah yang punya hubungan kekerabatan. Wahum kullu man yajma'uka bihim qarabatun min jihatil ummi kal ahwali wal khalat. Yaitu yang mengumpulkan mereka dalam hubungan kekerabatan dari sisi ibu. Ya, contohnya siapa? Paman dari sisi ibu namanya khalun dalam bahasa Arab. Bibi dari sisi ibu, dari jalur ibu namanya khalatun. Wala ajdat, dan kakek-kakeknya. Wajadat, nenek-neneknya. Au min jihatil ab, atau dari sisi bapak. Kal a'mam, seperti paman dari jalur bapak.
Wal ammat, bibi dari jalur bapak. Kakek nenek dari jalur bapak. Anak-anak mereka, anak-anak paman, anak-anak bibi dari jalur bapak dan ibu. Semuanya itu mencakup namanya kerabat, namanya rahim. Ya, maka pentingnya bagi kita untuk memperkenalkan saudara-saudara kita kepada anak-anak kita supaya tahu nasab. Ya, bahwa dia adalah kerabat kita, ya dia adalah saudara kita gitu ya. Pernah ada kejadian yang kami alami gitu ya, kami dengar. Ya ada seorang pasangan suami istri yang kemudian mereka sudah bercerai. Laki-laki bawa anak laki-laki satu, yang istrinya bawa anak perempuan satu. Mereka hidup masing-masing. Hidup masing-masing. Yang laki-laki sama anak laki-lakinya, yang perempuan sama anak perempuannya. Ya satu tinggal di luar kota. Ya sehingga akhirnya anaknya itu dua-duanya dipertemukan dalam satu kampus. Sampai akhirnya pacaran dan rencananya mau nikah. Ketika lamaran kagetlah ternyata itu kakak beradik. Ya, ini tentu bagian daripada hal-hal yang kita salah satunya hindari ya untuk bisa memperkenalkan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita. Ini adalah saudara kita, ini adalah anak dari paman kita, anak dari saudara kita dan seterusnya. Nah ini disebut rahim. Ya maka yang disebut sebagai silaturahim adalah orang yang menjalin silaturahmi yang sebelumnya sudah rusak. Ya sebelumnya sudah rusak. Jadi makanya disebutkan dalam hadis la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga yaitu orang yang memutus tali silaturahim. Ya tapi misalnya kita punya orang tua. Ya orang tua kita pernah bermasalah dengan adiknya, dengan kakaknya misalnya. Kemudian orang tua kita sudah enggak ada. Nah maka kita memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang jadi masalah dengan orang tua kita. Ini yang disebut menjalin silaturahim. Tapi kalau hubungannya sudah baik, kakak beradik dengan ponakan, dengan bibi saling memberikan hadiah, ini namanya al-mukafaah. Ya, al-mukafaah. Yang ini juga bukan berarti tidak boleh, boleh. Dianjurkan, bahkan yang sudah bagus ya harus dijaga, dipelihara. Ya, tapi orang yang melakukan silah yang masuk dalam hadis ini falyasil rahimahu adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Gitu ya. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua adalah dalam hadis ini Nabi SAW menjanjikan an yabsutalahu fi rizqihi, yaitu orang yang menjalin silaturahim Allah akan panjangkan rezekinya, luaskan rezekinya, hamparkan rezekinya. Sehingga mungkin ada pertanyaan dalam diri kita, bukankah rezeki itu sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz? Ya, sebagaimana dalam penciptaan manusia disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, bahwa manusia sudah ditetapkan bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi saqiyun aw sa'idun. Ya, bahwa Allah sudah menentukan rezekinya. Ya Allah sudah menentukan ajalnya, Allah sudah menentukan amalnya, ya baik maupun buruknya sudah ditentukan oleh Allah. Termasuk berarti rezekinya dalam konteks hadis tersebut. Nah lantas bagaimana kok orang yang melakukan silaturahim Allah panjangkan umurnya? Maka di sini para ulama punya jawaban. Jawaban yang pertama, anna umral insani muqaddarun la yuzadu wa la yuqsa wa la yunqas, bahwa umur manusia itu sudah ditetapkan, tidak akan bisa bertambah dan tidak akan bisa berkurang. Si fulan sudah ditakdirkan oleh Allah usianya 45 tahun, 47 tahun, 58 tahun, itu sudah ditetapkan oleh Allah, tidak bisa nambah, tidak bisa kurang. Walakin idza wasala rahimahu fa innallaha yubariku lahu fi umrihi bi taati wal khair. Akan tetapi kalau dia menyambung tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada orang itu pada umurnya dengan ketaatan dan kebaikan. Allah kasih keberkahan umur. Ya Allah kasih keberkahan umur. Keberkahan itu ya tidak mesti banyak kan? Walaupun umurnya sedikit, ya umurnya singkat, Allah jadikan umurnya itu berkah dalam ketaatan dan dalam kebaikan. Fa makna annahu yunsa'u lahu fi ajalihi, sementara makna bahwa dia akan
dipanjangkan umurnya, bimakna annahu yubariku lahu fi umrihi. Allah memberikan keberkahan kepada umurnya. Wa yasta'miluhu fil khair, dan akan menggunakan umurnya pada kebaikan. Wal umru wa in kana qasiran idza stu'mila fil khairi fahuwa tawilun. Maka umur apabila walaupun umurnya itu singkat, apabila digunakan untuk kebaikan maka dihitung seperti umurnya panjang. Ya, seperti umur panjang. Ya, wa amma idza stu'mila fi syarri fa huwa qasirun wa in kana tawilan. Tapi sebaliknya, ya apabila usianya itu dipakai untuk keburukan, apalagi umurnya pendek gitu ya, apalagi umurnya pendek, wa in kana tawilan. Ya, jadi kalau orang itu orang yang usianya pendek tapi Allah berikan keberkahan, ya seolah-olah seperti umurnya panjang. Tapi sebaliknya, kalau orang itu umurnya panjang, ya tapi kemudian dilakukan atau dia melakukan hal-hal yang buruk, ya maka seperti usianya pendek. Li'annahu umrun la khaira fihi, karena umurnya berarti tidak ada kebaikan pada umurnya itu. Walam yastafid minhu sahibuhu, di mana temannya tidak bisa mengambil faedah dari umurnya dia. Ya, tidak ada faedah yang bisa didapat pelajaran bagi orang lain. Fama'na yunsa'u lahu fi asarihi, yakni fi ajalihi. Ya, kemudian makna daripada yunsa'u lahu fi asarihi maknanya adalah dalam ajalnya. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, ya bahwa orang ini akan dipanjangkan usianya itu sesuai dengan zahir. Annahu yamdaddu fi hayatihi wa yatulu umruhu, yaitu dihamparkan kehidupannya, dipanjangkan umurnya. Amma idza qata'a rahimahu fa innahu yaqsumu umruhu wa yanqusu umruhu. Tapi kalau dia kemudian memutus tali silaturahim, maka umurnya akan menjadi singkat. Fal haditsu ala zahirihi, makna hadisnya ini menurut pendapat kedua sesuai dengan zahirnya. Jadi orang yang bertali silaturahmi, menyambung silaturahmi menjadi sebab bagi musababnya. Jadi sebab umurnya panjang itu disebabkan karena dia menyambung tali silaturahim. Jadi makna yang kedua adalah makna sesuai dengan zahirnya, Allah akan memanjangkan usianya. Ya, walaupun panjangnya usia sudah ditakdirkan oleh Allah karena dalam perjalanan kehidupannya dia melakukan silaturahim yang Allah sudah ketahui. Makna yang ketiga, anna makna yunsa'u lahu fi asarihi, orang yang bersilaturahim itu akan dipanjangkan umurnya, adzikru al-jamilu ba'da wafatihi, yaitu orang itu akan disebut-sebut kebaikannya setelah dia meninggal. Banyak kan yang begitu? Orang ini sudah meninggalkan kita 1 tahun, 2 tahun, tapi kalau kita ngobrol sama tetangga atau sama saudara kita, orang ini selalu kita sebut. Ya mungkin karena pernah berinfak bantu kita, ya mungkin pernah ngomong nasihat sesuatu kepada kita, mungkin pernah ngajarin kita berusaha sampai kita jadi sukses. Ya mungkin pernah minjemin kepada kita hutang saat kita sedang susah. Nah selalu diingat-ingat. Nah ini yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya. Ya dipanjangkan umurnya, yaitu apa? Namanya masih sering disebut. Fayakunu ka'annahu mu'ammarun. Maka seolah-olah sepertinya orang tersebut masih hidup. Ya, sepertinya orang tersebut masih hidup. Ka'annahu ya'ishu bainan nasi wa huwa mayyitun. Seolah-olah dia masih hidup di antara manusia padahal dia sudah meninggal. Wa dzalika bisana'i alaihi. Yang demikian itu pujian kepada orang tersebut. Wa bizikrihi fil khairi daiman, dan mengingat dia kebaikannya, selalu diingat kebaikannya. Ya makanya para ulama demikian ya. Para ulama demikian. Bagaimana kisah-kisah hidup mereka? Ya kisah-kisah hidup mereka sering disebut-sebut. Ya bagaimana cerita-cerita yang kemudian dinukil oleh para ulama berkaitan dengan mereka. Ya ada salah seorang ulama yang namanya Ayyub As-Sikhtiyani.
Ayyub As-Sikhtiyani, disebutkan dalam kitab Situd Durar yang ditulis oleh Imam Syekh Abdul Malik ya Al-Ramadhani Al-Jazairi. Beliau menyebut bahwa Ayyub As-Sikhtiyani ini ya ketika ada salah seorang teman yang namanya Hamad bin Zaid diajak untuk lewat sebuah jalan. Ketika melewati jalan ini ya kemudian dia melewati jalur yang tidak biasa. Jalur yang tidak biasa. Kenapa? Kemudian ditanya ya sama saudaranya ini Hamad bin Zaid, kenapa nggak lewat yang di sana gitu, lewat sana itu lebih dekat daripada lewat sini lebih jauh. Jawaban daripada ya Ayyub Asy-Sikhtiyani, beliau mengatakan attaqi min hadhihi al-majalis, saya itu mencegah diri saya menghindari melewati majelis-majelis yang di situ banyak orang yang kenal saya. Ya, banyak orang yang kenal saya. Kenapa? Karena menghindari syuhrah. Syuhrah itu apa? Popularitas. Menghindari popularitas. Kenapa? Dari persaksian sahabatnya ini, dari apa yang dia lihat, kalau dia memberikan salam kepada orang-orang, jawaban dari orang-orang melebihi daripada jawaban salam yang diberikan kalau orang salam selain daripada beliau. Ya, jawaban daripada dia melebihi daripada jawaban orang yang selain beliau kalau memberikan salam. Ya, maka beliau nggak mau kayak gitu-gitu. Makanya beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahumma la ta'lamu anni la uriduhu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang paling mengetahui bahwa saya tidak menginginkan hal ini. Sampai diulang 2 kali, Allahumma ta'lamu anni la uriduhu. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu bahwa saya tidak menginginkannya. Ya, bagaimana ini contoh yang terjadi kalau orang itu usianya barokah. Nah, kalau orangnya sudah tidak ada, nama-nama masih disebut. Nah, ini 3 hal makna daripada orang ini rezekinya ditambah dan usianya diperpanjang dengan silaturahim. Pendapat pertama ya bahwa ya orang ini akan dapat keberkahan dari rezekinya maupun dari umurnya. Pendapat yang kedua, benar secara zahir, memang ditambah rezeki dan ditambah umur. Kemudian yang ketiga adalah namanya masih tetap disebut-sebut, kebaikan-kebaikannya walaupun orang itu sudah tidak ada. Jadi walaupun dia sudah meninggal seolah-olah masih hidup di kalangan masyarakat. Naam, wallahu alam bishawab. Ini mungkin bapak-bapak para jemaah sekalian, azakumullah, yang bisa kita pelajari ya pada kesempatan petang hari ini ya, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang masuk di hadis yang kedua ya pada pembahasan babus silah, yaitu bab silaturahim, yaitu qati'atur rahim min kaba'ir dzunub, yaitu memutus tali silaturahim di antara dosa-dosa besar. Tapi mungkin ini yang bisa kita kaji ya pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Naktafi bihadzal qadar berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.